Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terpercaya dan teraktual untuk Anda terkait dengan oknum DPRD yang tabrak balita berusia 5 tahun hingga meninggal dunia. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Anggota DPRD Lampung, Okta Rijaya M meminta maaf kepada keluarga korban setelah menabrak balita berinisial MAI berusia 5 tahun hingga meninggal dunia. Sebelumnya diberitakan anggota DPRD Lampung, Okta Rijaya M menabrak balita di Jalan Antara Gang Antara 1, Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung pada Selasa 1 Agustus 2023 minta penjelasan dari Abang. Kira-kira apa Kabar yang terbarunya, Abang mau anggota sampaikan DPRD Lampung, berkait Okta dengan Rijaya, membuka kegiatan hari ini suara di Polres setelah Lampung? diperiksa 14 jam lamanya oleh Polantas Polresta Bandar Lampung. Ia mengatakan dirinya mengucapkan bela sungkawa dan meminta maaf kepada keluarga korban. Kader PKB ini mengatakan dirinya bakal kooperatif dan patuh pada prosedur hukum. Sementara Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, Kompol Ikhwan Syukri mengatakan, Okta Rijaya dipersangkakan pasal 310 ayat 4 karena mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ia mengatakan mobil yang dikendarai saat kejadian kecelakaan diamankan di Mapolresta Bandar Lampung. Selanjutnya saya janji saya akan kooperatif dan mengikuti prosedur dari kepolisian. Terima kasih ya. Bang, kemarin itu abang dari mana dan mau kemana itu bang? Kami teman-teman media boleh minta penjelasan dari Abang. Kira-kira apa yang Abang mau sampaikan berkait dengan kegiatan hari ini di Polresta Bandar Lampung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini musibah yang telah kita alami kepada Allah ya. Saya dan keluarga besar Ya Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kecelakaan yang menewaskan balita berusia 5 tahun yang pelakunya adalah oknum anggota DPRD, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung di lokasi yaitu Bayu Saputra. Halo, selamat siang Bayu. Ya, selamat siang rekan Mutiara. Ya Bayu, bisa dijelaskan seperti apa hasil dari proses pemeriksaan terhadap oknum DPRD yang diduga mengendarai mobil yang menabrak seorang balita hingga meninggal dunia, Bayu? Ya, terima kasih rekan Mutiara. Benar bahwasannya Satlantas Polresta Bandar Lampung memeriksa oknum anggota DPRD Provinsi Lampung, Bapak Okta Rijaya, dari kemarin siang sampai dengan tadi malam dini hari pukul 12.00 WIB, kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan dan berdasarkan keterangan dari Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, Bapak Kompol Ikhwan Syukri, mohon maaf, saat ini pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap oknum anggota DPR tersebut. Pihak kepolisian saat ini belum memberikan keterangan resminya terkait kelanjutan kasus dari oknum anggota DPRD Provinsi Lampung yang menabrak balita di Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung ini. Dan saat ini awak Tribun Lampung masih menunggu statement terbaru dari pihak kepolisian untuk ditetapkan sebagai tersangka atau tidaknya, begitu rekan Mutiara. Baik Bayu, terkait dengan oknum anggota DPRD yang menabrak balita berusia 5 tahun hingga meninggal dunia, kemarin kan sudah dilakukan proses olah TKP. Lalu seperti apa hasil dari olah TKP yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, Bayu? Olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian benar bahwasannya ada terjadinya peristiwa tersebut
dan kepolisian juga telah mendapatkan barang bukti berupa rambut dari korban di tempat kejadian perkara. Rambut tersebut menjadi alat bukti untuk diungkapnya kasus ini sehingga terang benderang. Dan dijelaskan oleh Kompol Ikhwan Sukri bahwasannya balita tersebut sebelum meninggal dunia sempat ditabrak hingga terseret sejauh 1,3 meter dari lokasi kejadian dan tempat tewasnya balita tersebut. Begitu rekan Mutiara. Baik, untuk oknum DPRD tersebut, apakah ia telah menemui pihak keluarga dan datang langsung ke rumah untuk berbelasungkawa dan meminta maaf secara langsung kepada pihak keluarga, Bayu? Iya, berdasarkan keterangan dari oknum anggota DPRD Provinsi Lampung, Bapak Oktari Jaya, yang ditemui awak media tadi malam dini hari, dari hasil pasca pemeriksaan dilakukan oleh pihak kepolisian, ia mengaku meminta maaf adanya peristiwa tersebut hingga menyebabkan balita berinisial MAI ini meninggal dunia, sehingga ia meminta kepada keluarga korban untuk memaafkan atas perbuatannya tersebut. Dan sampai saat ini Tribun Lampung sempat mencoba untuk memintai keterangan dari pihak keluarga korban, namun pihak keluarga korban masih enggan memberikan komentar karena pihak dari keluarga korban masih berduka atas kehilangan anak yang meninggal tersebut. Begitu rekan Mutiara. Baik, pasca kejadian kecelakaan tersebut, lalu seperti apa kondisi psikis terutama dari oknum anggota DPRD? Ini kita melaksanakan dan mendatangi tempat kejadian perkara di mana berdasarkan tatapan mata yang terlihat saat awak media menemui oknum anggota DPRD Lampung tersebut selama kurang lebih 14 jam, terlihat raut wajah dan psikologis dari oknum anggota DPRD tersebut cukup lelah dan cukup membuat apa bang yang kita dapatkan hari ini bang dari kesaksian dan dari juga pihak olah TKP kita bang? anggota DPRD tersebut. dari hasil TKP Itu rekan Mutiara. Jadi sejauh ini kepolisian belum menemukan beberapa helai yang diduga merupakan seperti itu, Bayu. rambut korban. Iya, sampai siang ini awak media yang berjaga di Secara langsung di pos mana titik bercak kepolisian, darah yakni korban Polres Bandar pada Lampung, dan termasuk saya saat ini masih menunggu kepastian Bang ada unsur klien bang sampai dengan sekarang bang status dari pemeriksaan bang ke oknum anggota terhadap DPRD pelaku, Bandar ke Lampung yang tersebut melakukan pengemudinya. Jadi untuk saat untuk ini ditetapkan sebagai tersangka supir atau tidaknya. Saat ini kami masih mencoba untuk menggali informasi-informasi lalainya pasca terjadinya peristiwa tersebut. dari para saksi. Jadi diharapkan Dan nanti akan masyarakat kita Lampung gelarkan untuk perkara menunggu kabar terbaru dari agar unsur-unsur insan pers yang saat lalai ini tersebut tengah bisa berada ditemukan. di Mapolres Bandar Lampung untuk menggali informasi tersebut, sehingga Sejauh ini kita membuat masih suatu melakukan interogasi secara peristiwa wawancara terang dan terhadap orang tua terlihat unsur pidananya akan korban, diketahui setelah kakeknya, ada konfirmasi dari pihak kepolisian. salah Tapi satu warga sekitar sampai yang saat ini melihat pada saat ditekankan oleh Kapolresta Bandar Lampung, Bapak Kombes Pol Indo Haryanto, bahwasannya pihaknya akan bekerja secara profesional terseret dan secara pasti selalu menjunjung pada tinggi saat kejadian itu tidak ada yang melihat secara langsung etika profesi yang korban terseret. harapannya Namun, perkara ini pada bisa saat terang titik benderang awal si dan anak masyarakat duduk mendapatkan kepastian hingga hukum dari terjatuh perbuatan tersebut. Begitu ternyata rekan. di akhir itu
itu Baik, ada jarak terima kasih kurang banyak lebih. Bayu atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ditunggu juga informasi kelanjutan seputar penetapan status dari oknum DPRD yang menabrak balita berusia 5 tahun hingga meninggal dunia. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan dari reporter Tribun Lampung Bayu Saputra terkait dengan perkembangan proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus penabrakan atau kasus di mana oknum DPRD menabrak seorang balita berusia 5 tahun hingga meninggal dunia. Ya, hari ini kita melaksanakan dan mendatangi tempat kejadian perkara di mana pada tanggal 1 telah terjadi peristiwa kecelakaan antara mobil R4 dengan seorang anak yang mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia. Jadi kami datang ke sini untuk melakukan cek TKP ulang agar bisa membuat terang suatu kejadian. Apa bang yang kita dapatkan hari ini bang dari kesaksian dan juga olah TKP kita? Ada fakta baru? Ada yang fakta baru bang? Jadi dari hasil TKP kita menemukan beberapa helai yang diduga merupakan rambut korban dan kita melihat secara langsung di mana titik bercak darah korban pada saat tergeletak setelah ditabrak. Bang, ada unsur kelalaian bang sampai dengan sekarang bang dari pemeriksaan bang terhadap pelaku yang melakukan pengemudinya. Jadi untuk saat ini supir masih kita mintai keterangan untuk menemukan suatu lalainya. Tentunya kita harus meminta keterangan dari para saksi. Dan nanti akan kita gelarkan perkara ini agar unsur-unsur lalai tersebut bisa ditemukan. Sejauh ini sudah ada berapa yang kita minta keterangan? Sejauh ini kita masih melakukan interogasi secara wawancara terhadap orang tua korban, kemudian kakeknya, kemudian salah satu warga sekitar yang melihat pada saat itu. Bang, dari layar lampu yang ditemukan tadi apa ada dugaan korban terseret? Bang? Untuk dugaan terseret secara pasti pada saat kejadian itu tidak ada yang melihat secara langsung apakah korban terseret. Namun pada saat titik awal si anak duduk hingga terjatuh tergeletak di akhir itu ada jarak kurang lebih berapa tadi? 1,30 meter. Bang, pengemudi ini memang berprofesi sebagai anggota DPR bang ya? Jadi awal mula dalam KTP pekerjaan terduga swasta. Namun untuk memastikan yang bersangkutan adalah anggota dewan, tentunya itu harus kita minta keterangan dari kantor atau di mana yang bersangkutan bekerja. Secara bukti itu harus kita lakukan, kita surat keterangan benar yang bersangkutan merupakan anggota dewan Ahmadiyah. Namun dari hasil kita lihat identitas dan dilihat di internet memang mendapatkan wajah yang identik, yang bersangkutan merupakan anggota dewan. Kecepatan kendaraan sendiri saat masuk itu diperkirakan berapa? Nah ini untuk diperkirakan itu saya sendiri juga belum bisa memastikan karena dari hasil olah TKP belum tergambarkan suatu peristiwa berapa kecepatannya. Namun dilihat dari benturan dan jaraknya mungkin itu bisa dikatakan lebih memiliki kecepatan yang lebih dibandingkan saat di mana orang akan masuk ke jalan. Kalau untuk dari pengemudinya sendiri itu dalam keadaan mabuk atau pengemudi itu tidak dalam keadaan mabuk, cuman yang bersangkutan memahami bahwa
dia tidak melihat ada seorang anak di pinggir jalan. Supir menyupir sendiri atau ada rekan di dalam mobil? Untuk yang bersangkutan menyupir ditemani 2 orang laki-laki. Tapi memang anggota dewan itu yang nyupir bang ya? Hah? Anggota dewan itu bang ya yang nyupir Iya, bang? iya. Bernama OR. Ya. Hari ini kita melaksanakan dan mendatangi tempat kejadian perkara di mana pada tanggal 1 telah terjadi peristiwa kecelakaan antara mobil R4 dengan seorang anak yang mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia. Jadi kami datang ke sini untuk kami teman-teman media boleh minta penjelasan dari abang, kira-kira apa yang abang mau sampaikan berkait dengan kegiatan hari ini di Polresta Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini musibah yang kita Allah ya. Saya dan keluarga besar lagi-lagi mengucapkan sungkawa dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Ya benar-benar mohon maaf. Selanjutnya saya berjanji saya akan kooperatif dan mengikuti prosedur di kepolisian. Terima kasih ya. Bang, Itu aja, kemarin itu abang dari mana dan mau kemana itu bang? Kami teman-teman media boleh minta penjelasan dari abang, kira-kira apa yang abang mau sampaikan berkait dengan kegiatan hari ini di Polresta Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini musibah yang kita Allah ya. Saya dan keluarga besar lagi-lagi mengucapkan sungkawa dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Ya benar-benar mohon maaf.